Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk membacakan catatan belajar tafsir 4 kitab Ibnu Katsir Al-Marughi fi Zilali Quran Al-Azhar karya Dr. Sadono Hadi. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan surat Al-Alaq surat ke-96 turun urutan ke-1 jumlah ayat 19. Pada tanggal 17 Ramadan 12 tahun sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Februari 610 Masehi, rujukan Abu Abdullah Az-Zanjani, turunlah ayat-ayat pertama dari kitab suci Al-Quran. Saat itu usia Rasul sekitar 40 tahun. Ayat itu dibacakan oleh malaikat Jibril setelah malaikat itu meminta Rasul membaca, dan sampai 3 kali Rasul menolak. Karena Rasul memang saat itu tidak pandai membaca. Dengan turunnya ayat pertama tersebut, bersamaan pula dengan pengangkatan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Nabi sekalian Rasul. Pada malam yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar itu, mulailah diletakkan dasar-dasar tuntunan kepada umat manusia setelah lama manusia tenggelam dalam kegelapan wasaniyah pada zaman keberhalaan. Kebiasaan orang Arab saat itu mengatakan hal yang banyak sebagai 1000. Maka malam itu adalah malam yang sangat penting dan lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang banyak atau 1000 sebelumnya. Tuntunan dari Allah tersebut diturunkan bertahap. Beberapa ayat demi beberapa ayat disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Ayat pertama sampai terakhir turun selama 23 tahun. Ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, surat ke-96 turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama ini sangat istimewa, bukan sumpah, bukan pertanyaan, bukan keterangan, bukan yang lain, melainkan perintah. Allah bisa memilih satu di antara ribuan topik, namun Allah memilih bacalah. Tentu untuk bisa melakukan baca, harus ada objek yang dibaca. Sebagian ulama berpendapat seluruh isi alam raya inilah yang harus dibaca. Namun bila dihubungkan dengan ayat keempat pada surat yang sama, Allah menyebut pena. Tentulah ada sesuatu yang ditulis oleh pena untuk kemudian bisa dibaca. Dan melalui pena jualah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang manusia tidak ketahui. Kita tentu berpikir dan mencoba memahami mengapa Allah menempatkan ilmu pengetahuan pada tempat yang paling awal dari kitab suci, bila bukan karena Allah memang memerintahkan umatnya untuk terus mencari ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Kenyataan ini sekaligus menangkis anggapan bahwa Islam berseberangan dengan sains dan iptek. Ratusan ribu buku yang dihancurkan, dibakar, dan dibuang ke sungai saat takluknya Islam di Spanyol dan di Baghdad, termasuk buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dan dikumpulkan dengan tekun sampai saat itu. Syekh Muhammad Abduh dengan kata-kata keras mencela orang yang menjauhi ilmu pengetahuan. Dalam tafsirnya, tidak didapat kata-kata yang lebih mendalam dan alasan yang lebih sempurna daripada ayat ini dalam menyatakan pentingnya membaca dan menulis ilmu pengetahuan dalam segala cabang dan bagiannya. Dengan itu mula dibuka segala wahyu yang akan turun di belakang. Maka kalau kaum muslimin tidak dapat mendapat petunjuk dengan ayat ini dan tidak mereka perhatikan jalan-jalan buat maju, merobek segala selubung pembungkus yang menutup penglihatan mereka selama ini terhadap ilmu pengetahuan, atau mendobrak pintu yang selama ini terkunci sehingga mereka terkurung dalam bilik gelap,
sebab dikunci erat-erat oleh pemuka-pemuka mereka sampai mereka meraba-raba dalam kegelapan. Dan kalau ayat pembukaan wahyu ini tidak menggetarkan hati mereka, maka tidaklah mereka akan bangun lagi selama-lamanya. Selama ini terbukti ribuan temuan ilmiah pada zaman modern, di mana telah ada teleskop, komputer, mikroskop, nano, dan peralatan modern makin membuktikan bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan berjalan seiring dan tidak ada yang berseberangan. Bukanlah kita bisa wudhu dengan lancar di dalam rumah tanpa harus mengayuh singgot di sumur tegalan. Bukankah kita bisa sholat dengan khusyuk dengan tiupan AC yang sejuk? Bukanlah di tengah malam yang gelap kita bisa membaca Al-Quran di bawah cahaya lampu LED 10 watt? Bukankah tiap tahun jutaan orang terbang beribadah haji dengan cepat dan tidak repot? Dan last but no less, bukanlah umat muslim yang jumlahnya 1,7 miliar ini bisa mendapatkan catatan Al-Quran dengan mudah di seluruh penjuru dunia. Semua itu melalui ilmu pengetahuan yang ternyata bisa memudahkan dan melancarkan kita melakukan ibadah wajib. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari alaq. Topik penciptaan manusia pada ayat kedua ini adalah satu di antara banyak topik dalam Al-Quran yang sangat menarik, terutama bila membayangkan suasana pada saat wahyu turun, di mana ilmu-ilmu kedokteran modern, termasuk cabang-cabang ilmu anatomi, fisiologi, embriologi, obstetrik, saat itu belum berkembang. Ayat-ayat tentang proses reproduksi janin manusia tersebar pada puluhan ayat Al-Quran. Sangat mengherankan, pada saat belum ada mikroskop 14 abad yang lalu, proses ini diuraikan cukup rinci dan tidak menyimpang dari temuan ilmu kedokteran modern, kecuali ada kesalahan yang mungkin terjadi karena terjemahan kata. Kembali kita sadar bahwa hanya Allah yang tahu apa yang dimaksudkan dalam setiap kata dalam Al-Quran. Kemampuan manusia dalam menerjemahkan sangatlah terbatas. Proses penciptaan janin manusia menurut ilmu kedokteran modern, cabang ilmu embriologi, diawali dengan proses pembuahan oleh satu sel dari puluhan juta sel yang disemburkan oleh spermatozoa laki-laki bertemu dengan telur yang memisahkan diri dari ovarium wanita saat puncak kesuburan di antara dua siklus menstruasi. Telur yang dibuahi tersebut kemudian menetap dalam satu titik tertentu dalam rahim wanita, berpegang dengan lengan otot sesudah tersusunnya plasenta. Embrio itu semula berbentuk daging yang kemudian secara bertahap membentuk tulang-tulang, otot, sistem saraf, sistem resirkulasi, pembuluh organ dalam, dan seterusnya. Marilah kita coba merangkaikan ayat-ayat mengenai penciptaan janin yang tersebar di dalam Al-Quran, diurutkan dengan pola menurut ilmu kedokteran modern. Dari surat Nuh, Quran surat 71 ayat 14. Dan dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kemudian kita dapati dari surat An-Nahl, Quran surat 16 ayat 4. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Profesor Hamka dan Dr. Maurice Bucaille menyebutkan sebagai nutfah, setetes kecil saja. Ada banyak dibahas mengenai air awal kehidupan ini di dalam Al-Quran. Saya sebut salah satu dalam surat As-Sajdah, Quran 32 ayat 8. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Dalam beberapa surat disebutkan bahwa cairan itu adalah saripati, karena satu sel saja dari ratusan juta sel mengandung semua unsur dari manusia yang kelak bila diteliti gennya sama. Disebut hina, para ulama menafsirkan keluar dari tempat yang sama dengan keluarnya air kotor atau kencing, penyebab hadas. Dalam surat At-Tariq, Quran surat 86 ayat 6, dan diciptakan dari air mani yang terpancar. Kemudian telur yang telah dibuahi disimpan dalam rahim dengan aman dan kokoh. Surat Al-Mu'min,
surat 23 ayat 13. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh. Al-Quran dengan akurat menceritakan proses pembuahan dari nutfah sampai ke penyatuannya ke telur. Tahap berikutnya, pembentukan alaq. Seperti yang disebutkan pada awal tadi, surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 5. Dari status mani, kemudian terbentuk alaq dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan Al-Qiyamah, Quran surat 75 ayat 38. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Sesuatu yang melekat adalah terjemahan yang paling tepat untuk alaq, karena tidak ada padanan kata yang tepat untuk materi ini. Dalam kamus Al-Bisri halaman 516, alaq diartikan sebagai segumpal darah. Pada kamus yang sama halaman 57, darah adalah damu. Padahal pada proses itu darah belum terbentuk karena organ jantung dan seluruh darah juga belum ada. Makanan untuk janin didapat dari ibunya lewat plasenta. Jadi menurut Dr. Maurice Busaili, alaq bila diterjemahkan sebagai segumpal darah kurang tepat. Seharusnya adalah sesuatu yang melekat. Dr. Zakir Naik yang juga seorang dokter menyebutnya zigot. Al-Quran mutlak kebenarannya, yang keliru adalah terjemahannya. Kenyataan bahwa Allah menempatkan ilmu tentang terbentuknya manusia di awal turunnya Al-Quran hendaknya memicu para dokter muslim dan muslimah untuk menjadi yang terdepan di negeri yang mayoritas beragama Islam ini. Demikian yang dapat saya bacakan dari kitab catatan belajar tafsir 4 kitab Ibnu Katsir Al-Marughi fi Zilali Quran Al-Azhar karya Dr. Sardono Hadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.